Hey everyone, it's been a while. Udah lama gak buat video dan akhir-akhir ini lagi viral sebuah tagar yaitu kabur aja dulu, dan as you might have been able to tell from the opening and also from the title of video, dari judul videonya, kalian udah bisa tebak lah gue lagi kepingin ngomongin tentang hashtag tersebut. Dan ya, I think it's been up for a couple of months, or at least a month or so right now. Udah beberapa minggu at least. Terus terang aja, jujur gue gak gitu ngikutin asal mulanya itu gimana, detailnya itu seperti apa yang terjadi, gimana perkembangannya sekarang. Cuman gue sempat baca-baca lah tentang hal ini sedikit, dan pengen cerita sedikit perspektif dari saya mengenai tagar tersebut. So here's my take. And anyway, sebelum kita mulai, mungkin kita kenalan sedikit for those that are new to this channel, or for those who watch my videos for the first time. Nama gue Nicholas Louis. Gue sekarang tinggal di Singapura. It's been almost 7 years now, udah 7 tahun sekarang di sini. 4 tahun kuliah dan udah hampir 3 tahun bekerja di sini. Just to give you some context on who I am and what's my background, right? Dan yeah, I'll try to be as objective as possible, as you might have seen from my other videos. Seperti yang kalian udah lihat di video-video saya sebelumnya, gue bakal coba untuk sebisa mungkin, seobjektif mungkin, dan ngasih konteks lah, kira-kira kenapa sih gue mikirnya seperti ini, right? Dan moga-moga sih bisa bermanfaat perspektif ini. Kalau enggak ya, it's just an opportunity for me to rant. It's just sebuah kesempatan buat gue untuk curhat atau cerita-cerita dong. Right. So anyway, yang pasti ketika kita tinggal di luar negeri itu ada pros dan cons kan. Gak mungkin itu semuanya baik aja, dan gak mungkin semua itu buruk aja. Sama seperti semua hal itu, ya tentu ada yang baik dan ada yang buruk. Right. To spare you from wondering, menurut pendapat saya tentu lebih banyak keuntungannya, terus terang. At least up until now, lebih banyak keuntungannya dari pandangan gua ketika kita tinggal di luar negeri. But I will, however, start with talking through the cons first. Gue bakal coba cerita beberapa poin yang menurut gue bakal jadi kekurangannya atau kontranya. Karena menurut gue, yang paling penting itu sebenarnya sisi negatifnya. Karena kalau kita udah bisa menerima hal-hal negatifnya itu, tentu kita bakal dengan gampang bisa menerima hal positifnya. Right? So, without further ado, what are the cons? Apa sih kontranya ketika kita tinggal di luar? Yang pertama, yang pasti itu, competition is tough as hell. Kompetisinya tuh bakal sangat-sangat sengit. Kenapa? I think it's quite obvious. Ketika kita pindah ke luar negeri, terutama ketika kita pindah ke maybe negara maju, misalnya contohnya salah satunya Singapura, tentu ini adalah sebuah negara di mana banyak orang-orang, bukan hanya dari Indonesia, dari negara-negara lain juga pindah ke negara ini atau merantau ke negara ini, sehingga kita tuh bersaing bukan hanya dengan talent-talent atau orang-orang dari lokal, tetapi juga orang-orang dari berbagai macam belahan dunia, right? So definitely competition is definitely tough, dan akan ada banyak hal juga yang harus, bukan hanya dalam kompetisi dalam kerjaan atau dari aplikasi kerja, bahkan ketika kerja juga kita itu juga standarnya itu berbeda dengan mungkin ketika kita bekerja di Indo misalnya. Karena tuntutan di sini itu, ekspektasi orang terhadap output dari pegawai-pegawai di situ cenderung lebih tinggi lah, bisa dibilang kan. Karena mereka tuh terbiasa misalnya kita bekerja di perusahaan A, dan ada perusahaan B, C, D, E di industri yang sama di Singapura. Ketika mereka udah terbiasa dengan industri ini, tentu ekspektasi mereka lebih tinggi. Sehingga ketika kita bekerja di perusahaan A, kita bakal di benchmark terhadap perusahaan-perusahaan lain yang mana mereka juga punya talent-talent yang lebih bagus. Gitu. Jadi ya, tentu persaingan lebih ketat. Belum lagi ada cerita layoff misalnya, PHK, yang akhir-akhir ini sering kita dengar, terutama di perusahaan-perusahaan teknologi. Sehingga itu juga menjadi sebuah bisa dibilang cons, karena ketika kita bekerja di sini, ada kemungkinan nggak kita bisa kena PHK, kemungkinan saja kan. Dan ketika kita kena PHK misalnya, dan kita belum mendapatkan misalnya PR, atau kita masih dalam status visa kerja di sini, berarti kan itu sebuah tekanan baru lagi. Berarti ketika untuk konteks ya, misalnya di Singapura itu ketika kita cuma pakai visa kerja, itu
kalau nggak salah setelah kita kena PHK itu paling kita cuma dapat 2 bulan gitu untuk tinggal di Singapura, mencari kerjaan baru. Kalau enggak, kita tuh udah harus keluar dari Singapura. Kita nggak boleh stay dengan visa tersebut di Singapura. Right. So, ya itu tentu salah satu cons lah menurut gua ketika kita kerja atau tinggal di luar negeri. Bukan hanya dalam kerjaan sih, sebenarnya dalam segi edukasi juga ketika kita ke kampus-kampus di luar negeri, apalagi di negara-negara yang punya atau kampus-kampus top dunia, tentu kompetisinya itu juga lebih sengit, lebih ketat, dan ketika kita belajar, ketika kita ujian, itu juga tentunya semuanya semakin berat juga. Right. And then moving on to the second points, hal yang kedua tuh yang mungkin menjadi cons itu juga kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar sih, udah pasti kita bakal jauh dari keluarga atau teman-teman kita, kan? At least for a couple of years, right? Karena ketika kita baru pindah ke sebuah negara baru, kemungkinan besar keluarga kita belum bisa pindah. Mungkin ada rencana untuk pindah, tapi biasanya sih nggak mungkin lah ya dalam waktu 1-2 tahun itu langsung pindah. Umumnya tak seperti itu. Atau bahkan most of the time itu keluarganya tuh bakal tetap stay di Indo untuk satu dan lain segala hal. Right, so this is also another considerations. Apalagi bagi yang misalnya udah kuliah segala macam, semua social circle-nya tuh udah ada di Indonesia misalnya. Teman-teman dekatnya, kolega-koleganya, semua kerabatnya udah di Indonesia. Dan mungkin bagi beberapa orang ini gak gitu penting. Mungkin bagi orang ini adalah trade-off yang cenderung kecil. Tapi mungkin bagi sebagian orang lain ini bisa menjadi sebuah hal yang lumayan penting bisa dibilang. Jadi ini juga sesuatu yang harus kita consider lah ketika kita pindah ke negara baru. Which kind of leads me to the next point, the third point, which is ketika kita pindah ke negara baru, konsep itu mungkin kita harus hadapi itu new lifestyle, new culture, and new language. Gaya hidup yang baru, budaya yang baru, dan bahasa yang baru. Kita udah pindah ke sebuah lingkungan di mana kita jauh dari keluarga dan teman-teman kita, dan kita harus beradaptasi dengan sebuah lifestyle baru, dengan sebuah budaya baru dan bahasa yang baru. Mungkin kalau kita pindahnya itu ke negara seperti Singapura, yang mana bahasa itu masih Inggris, masih lumayan lah kita bisa dibilang, masih gak begitu berat. Tapi kalau kita bisa pindahnya seperti ke Korea atau ke Jepang, itu kan bahasanya sudah sangat berbeda, kan? Jadi itu sebuah cons yang mungkin bisa jadi sebuah pertimbangan juga bagi orang yang mau pindah, karena mungkin tidak gampang untuk langsung ubah bahasa sehari-harinya. Dan bahkan ketika kita misalnya ke negara seperti Singapura yang bahasa Inggris, itu juga masih banyak konteks-konteks kultural atau mungkin dari segi bahasa itu kita sebutnya Singlish, misalnya ada slangnya gitulah, ada bahasa-bahasa tanda kutip, bahasa-bahasa gaulnya yang kita tuh mau tidak mau harus beradaptasi dengan ketika kita pindah di negara ini, supaya kita juga bisa berbaur dengan orang-orang lokal. Tentunya ketika kita pindah ke suatu negara baru, kita to a certain degree harus beradaptasi dengan kebiasaan atau budaya mereka. Kalau enggak ya kita tentunya jadi terpencil lah, maksudnya kita bukan dikucilkan sih, bisa jadinya kita kurang klop dengan orang-orang lokal. Jadinya pastinya kurang enak. Dan ini belum lagi kita, itu hal-hal yang sudah pasti dialami semua orang ketika kita pindah ke sebuah negara baru. Ini belum lagi kita ngomongin tentang misalnya diskriminasi. Dan tak bisa dipungkiri, tentunya ketika kita pindah ke sebuah negara baru, ada peluang itu kita bisa jadi subjek yang kena diskriminasi, kan? Yang mana, I know this is not a good thing, but it's a fact, it's a reality. Ini sebuah realita yang dimana ketika kita pindah ke sebuah negara baru, mungkin kita bakal harus berhadapan dengan hal ini. Yang mana mungkin saya dengar dari teman atau kerabat yang misalnya mungkin mereka tuh tinggal atau pindah ke negara barat, terutama ketika baru COVID itu kemarin, itu banyak sekali diskriminasi terhadap orang Asia. Itu yang harus dihadapi. Dan bisa dibilang, kalau untuk konteks saya ketika saya pindah ke Singapura, saya lumayan beruntung lah ya bisa dibilang, karena saya Chinese, keturunan Chinese. Aksen saya ini dari bahasa Inggris dan segalanya masih mirip banget dengan orang lokal di sini, sehingga banyak yang sebenarnya tidak tahu tuh saya ini sebenarnya bukan orang lokal. Lumayan banyak lah, mungkin nggak semuanya, tapi lumayan banyak yang mengiranya saya orang lokal ketika kita cuma baru berjumpa atau baru ngomong sebentar gitu mereka, atau bahkan ada yang sudah temenan lumayan lama tuh juga baru tahunya itu akhir-akhir
atau di tengah pertemanan itu ketika kita ngobrol-ngobrol baru gue cerita oh sebenarnya gue tuh dari Indonesia gitu-gitu, baru gue cerita dan mereka baru tahu. Sehingga bisa dibilang untuk konteks saya ini ya bisa dibilang saya lumayan beruntung karena saya juga keturunan Chinese dan ya sudah lumayan familiar dengan budaya-budaya yang ada di Singapura ini yang gak gitu jauh dengan yang ada di kampung halaman saya. Oke. Dan terlepas dari itu mungkin ada hal juga yang seperti work ethic maksudnya, etos kerja atau budaya-budaya di perkantoran ini. Ini konteksnya ini untuk yang kerja ya. Misalnya mungkin kalian juga udah pernah dengar yang namanya itu 996. Ini salah satu budaya yang is a notorious in Chinese company. Banyak perusahaan-perusahaan Tiongkok ini terkenal, tanda kutip, terkenal, not in a good way, menerapkan budaya ini, yaitu apa sih 996 ini ya? 9 a.m. to 9 p.m. 6 days a week. Basically itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, Sabtu sampai Minggu itu mereka bekerja. Ada hal-hal seperti ini yang mungkin harus menjadi pertimbangan ketika kita pindah ke luar negeri. Bukan berarti setiap kita pindah itu pasti 996, enggak. Gue cuma memberikan contoh lah. Ada kemungkinan ketika kita pindah, ini adalah budaya yang harus kita hadapi. Jadi tentu kita harus mempertimbangkan hal tersebut sebelum kita pindah. Kan? Lalu hal lain juga misalnya ketika kita pindah ke sebuah negara baru, ada kemungkinan besar juga kita bakal jadi dari segi lifestyle juga berubah tentunya. Misalnya ketika kita mau pergi kemana-mana, kita itu harus jadinya pakai transportasi umum. Kan? Misalnya kalau kita di Indo sekarang di Indonesia mungkin banyak yang mempunyai mobil atau at least orang mempunyai motor, itu hal yang lumrah. Dan kita gak harus selalu serta-merta naik kendaraan umum gitu. Banyak yang bisa afford lah beli motor atau mobil gitu. Tetapi ketika kita pindah ke negara-negara lain, ada kemungkinan itu sudah tidak menjadi sebuah opsi karena mungkin dari satu segi cost bakal lebih mahal, kita bisa afford. Apalagi contoh misalnya di Singapura nih, memang public transport ini bisa dibilang sangat bagus lah ya. Jadi seharusnya tidak menjadi sebuah kendala yang terlalu besar. Tapi kalau misalnya kita pindah ke negara seperti Singapura, untuk membeli kendaraan bermotor, apalagi mobil itu sangat mahal. Bahkan kalau nggak salah terakhir itu untuk sertifikat, so di sini ada konsep sertifikat aja, sertifikat untuk mempunyai atau certificate of entitlement, basically COE, kalian bisa Google itu, untuk membeli haknya untuk mempunyai mobil itu udah hampir 1 miliar. Haknya doang, belum mobilnya, belum lain-lain. Jadi itu sebuah purchase yang sangat mahal lah, yang saya kira ini juga another consideration buat orang-orang yang mau pindah ke luar negeri. Tentunya apakah ini sebuah hal yang is it a deal breaker? I don't think so. Seharusnya bukan sebuah deal breaker lah. Seharusnya masih okay lah. Seharusnya masih bisa. Right. So those are the three things that I think yang gua rasa 3 cons yang lumayan signifikan. Kalau misalnya kalian sudah kerja di luar negeri atau ada kalian terpikir kontra-kontra yang lain atau ada pertanyaan, feel free to drop in the comments and add on in case I miss anything or in case you want to ask anything. Tapi ya, those are the threes. Competition yang lebih ketat. Kita harus tinggal jauh dari keluarga dan kerabat. Lalu yang ketiga itu ya kita harus beradaptasi dengan gaya hidup baru, lifestyle baru, budaya baru, dan juga bahasa yang baru. Okay, so those are the cons, and what are the pros? Apa sih hal-hal baik yang bisa kita dapatkan ketika kita pindah ke luar negeri? Yang pertama, tak lain tak bukan, tentu potentially a higher income. Kemungkinan besar pendapatan kita meningkat. Kan? Tentu ketika kita ngomongin tentang ini, it's quite obvious, right? Ketika kita pindah ke luar negeri, terutama ke negara-negara maju, misalnya Singapura, Amerika, dan lain sebagainya, it's quite obvious dari segi pendapatan untuk kerjaan yang sama itu, untuk role di bidang yang sama itu, kemungkinan besar kita bakal dapat gaji yang lebih tinggi. Kan? Tentu orang bakal bertanya, lah, how about the living cost? Gimana sih biaya hidupnya? Pasti lebih mahal juga kan biaya hidupnya. Iya betul sih, biaya hidupnya itu cenderung lebih mahal. Kemungkinan besar juga bakal lebih mahal karena kita tuh udah tinggal di negara yang maju. But mindset gue atau pemikiran gue mungkin seperti ini. Yes, it is going to be more expensive in terms of absolute number. Secara nominal bakal lebih mahal, tapi mungkin ketika kita bandingkan secara persentase, kemungkinan itu masih sama. Misalnya,
ketika kita bisa bekerja di Indo, biaya hidup kita itu dari gaji kita itu mungkin 50%, ketika kita pindah ke luar negeri kerja, mungkin biaya hidupnya juga 50% dari pendapatan kita. Tetapi, sisanya 50% itu bisa jadi lebih tinggi. Bukan bisa jadi lebih tinggi sih, udah ketika income kita lebih tinggi, dan kita bisa tetap save 50%, 50% itu jadinya lebih tinggi. Sehingga savings kita ujung-ujungnya secara nominal itu juga jauh lebih tinggi. So, I don't think that's a concern. I don't think itu sebuah kendala bagi kita mau tinggal di luar misalnya. Mungkin sedikit berbeda misalnya sudah berkeluarga. Mungkin itu menjadi concern atau pertimbangan lainnya. Tapi tentunya kita bisa, yang paling penting itu kita hitung aja kira-kira pengeluaran itu seperti apa, kita cari-cari tahu misal tempat tinggalnya seperti apa, kalau misal udah anak-anaknya sekolah seperti apa, kebutuhannya seperti apa, range-nya itu seperti apa, cost-nya itu seperti apa, tentu kita bisa cek hal tersebut. Cuman kemungkinan besar sih secara saving seharusnya bisa lebih bagus. Seharusnya. Okay? Of course, these kind of things has a lot of context. Tiap orang punya konteks yang berbeda-beda, tiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Tentunya kita harus cek lagi lah. But I'm just trying to share what I think is the pros. Okay, and ketika kita ngomongin tentang income, tentunya kita juga ngomongin tentang pajak. Ini gue tiba-tiba kepikiran sih tentang pajak. Tentunya di setiap negara itu punya aturan pajaknya masing-masing dan kita harus cek hal tersebut lah. Kalau di Singapura, setahu saya untuk pajak itu salah satu yang terendah untuk pajak pendapatan. So, of course you get to save some in terms of tax as well. So that could be another benefit, right? And the next thing, mungkin ini mungkin pros yang menjadi salah satu trigger kenapa ada hashtag kabur aja dulu, yaitu potentially or highly likely a better government, sebuah pemerintahan yang lebih baik. Well, tak bisa dipungkiri ketika sebuah pemerintahan itu jauh lebih baik, tentunya kualitas kehidupan daripada penduduknya itu tentu lebih baik, terlepas dari kekayaannya itu, kan? Saya kira itu lumayan obvious bahwasanya ketika sebuah pemerintahan itu lebih baik, tentunya penduduknya itu mempunyai kualitas hidup yang jauh lebih baik. Karena mungkin dari segi pengelolaan, dari segi tatanan how they run the government and everything, how they think about their residents, it should be better, right? And without a doubt, gak diragukan lagi, contohnya negara seperti Singapura, apalagi Singapura, mempunyai salah satu pemerintahan yang terbaik di dunia, misalnya. Itu saya rasa ketika kita ngomong dengan banyak orang baik dari segala penjuru dunia itu kurang lebih bisa setuju dengan hal itu. Singapura ini salah satu negara yang sangat-sangat bagus lah dari segi pemerintahannya. Of course there are things to improve, tentunya tidak perfect, tetapi bisa dibilang itu mereka sudah sangat-sangat bagus dalam hal pengelolaan pemerintahannya ini. Dan apa sih program-program mereka, gimana sih mereka membuat aturannya dan segala macam, kebijakan-kebijakan mereka gitu. Well, I don't want to throw too much shades here. It's pretty obvious actually anyway. But I wanted to tell this small story. Kenapa? Mungkin ini dari pengalaman pribadi lah. Gue pengen share sedikit tentang pengalaman pribadi gue tentang pemerintahan di sini. So this was in 2020. Ini di tahun 2020 ketika COVID, semuanya lockdown dan lain sebagainya. Situasi sangat chaos, sangat ruwet. Kita juga masih bingung ke depannya bakal gimana, semuanya kena lockdown kan, dan kita juga gak jelas nih ke depannya ini bakal berapa lama lockdownnya, apa yang bakal terjadi dan sebagainya. Jadi singkat cerita, gue karena sudah libur kuliah dan segala macam dan kita kena lockdown, saya pengen balik ke Indo, balik ke rumah. Karena saya mikirnya daripada saya nyangkut di sini lumayan stres kan, dan terus sekarang itu lumayan stres buat saya juga. Karena ketika kita lockdown tuh gue cuma boleh di kamar kos gue, yang mana cuma ruangan kecil doang, sangat kecil, dan gak bisa kemana-mana karena lockdown. Bahkan makan aja kita tuh cuma boleh ngambil dari dining hall kita, habis itu kita makan di kamar sendiri. So it was quite a stressful time, and I'm trying to figure out if I can fly back to my hometown. So singkat cerita, gue berusaha untuk cari-cari info, dan ketika itu penerbangan I think sudah ada, tapi
agak sulit. Kita perlu ngurus surat-surat ini, itu, dan masih banyak yang harus kita ngurus, termasuk dari tes lah dan segala macam. Itu masih zaman-zamannya perlu tes swab dan segala macam. So, singkat cerita, salah satu yang gue kontak itu, kalau nggak salah ketika itu Kementerian Kesehatan Singapura, karena saya perlu menanyakan satu lain hal. Dan ketika saya mencari info itu, ternyata mereka ngasih nomor telepon mereka, ada hotline-nya. Ada hotline-nya tuh, saya bisa telepon. Dan saya telepon, yang ngangkat itu bukan bot, bukan apa, dan responnya sangat bagus. Ada orang di sana, mereka dengar, dan di situ saya benar-benar tersentuh. Dalam artian gini, ketika saya telepon, dari pertanyaan saya dan segala macam, dari awal itu, staffnya ini sudah pasti tahu saya ini bukan penduduk lokal. Saya ini hanya, I'm only a foreigner who happens to study in Singapore. Saya cuma seorang pendatang yang kebetulan sedang kuliah di Singapura, dan saya bisa dibilang sedikit panik, sedikit stres atau apa, dan perlu beberapa informasi lah mengenai keperluan saya. Dan ketika itu, memang pada akhirnya mereka tidak bisa banyak membantu karena itu sudah ternyata di luar ranah mereka. Tetapi apa yang saya sangat kagum itu, orang menjawab telepon ini masih menjawab dengan sangat baik, dengan sangat ramah. Bahkan he took the time to calm me and reassure me, meyakinkan saya atau menenangkan saya bahwa things are going to be fine. Kalau ada perlu apa, don't hesitate to call them. Mereka bakal selalu ada, kurang lebih seperti itu. Dia bahkan dengan sangat friendly, dengan sangat ramah, menjawab pertanyaan tersebut, menjawab pertanyaan saya, dan bahkan spare some time, masih meluangkan sedikit waktu untuk menenangkan dan assure me that things are gonna be okay. Dan on the other hand, sudah itu dari Kementerian Kesehatan Singapura. On the other hand, I'm trying to contact my own country. Adalah instansi pemerintahan kita. I wouldn't need to say which one is which. Singkat cerita, maybe you kind of like have expected this or not. Singkat cerita, all I get is a slow response. Or maybe it's too harsh. Maybe it's a not so fast response. Sebuah respon yang tidak begitu cepat, sebuah respon yang tidak begitu ramah, sebuah respon yang cenderung template, sebuah respon yang bisa dibilang tidak begitu membantu. Ya, sudah lambat, template, tidak ramah, tidak membantu. There you go. That's all. Yeah, I guess that kind of explain. Maybe some of you might have even said, lu udah hoki, mereka bahkan masih jawab. Mungkin ekspektasi, gue yakin banyak dari orang itu bahkan ada ekspektasi kayak, mungkin mereka gak bakal jawab sama sekali. Masih hebat, lu masih dapat ngejawaban gitu. So yeah, that is kind of the reality. And in this case, I can't help but to feel like gua tuh lebih dihargai di negara asing ini. Gua tuh lebih dihargai sebagai seorang individu di negara asing ini, yang mana gua bukan warga mereka sama sekali. Tapi mereka masih lebih care kepada saya dibanding mungkin negara saya sendiri. Right. So, that is the second point. Right. And the next point would be potentially a better growth opportunity. Mungkin ketika kita pindah ke luar negeri itu, kita mempunyai peluang atau kesempatan untuk bertumbuh yang lebih bagus, right? I think this is quite obvious, karena mungkin poin ini semuanya mungkin berhubungan ya. Misalnya tadi ada karena banyaknya kompetisi dan segala macam, kita juga bisa melihat bahwasannya ketika kita kerja di luar negeri, makin banyak bisnis-bisnis yang ada di luar sana, dan makin banyak roles atau opportunities yang bisa kita coba gitu. Makin banyak pekerjaan yang ada, sehingga baik di segala industri itu. Jadi I think ini udah lumayan obvious lah, gue gak usah terlalu detail dalam poin ini. Yang pasti itu opportunity kita itu kenapa bisa lebih baik juga bukan hanya karena ada banyak jenis pekerjaan, tetapi juga dari lingkungannya itu juga. Dan kita udah bekerja dengan talent-talent yang bisa dibilang some of the best in the world, right? Sehingga kita itu bisa belajar ketika kita bekerja dengan mereka. Kita bisa melihat, oh gini nih cara mereka bekerja, dan baik secara sadar atau tidak sadar pasti kita terpengaruh dan kita jadi belajar dari hal tersebut. Atau mungkin ketika kita bekerja dengan talent-talent seperti ini, kita tuh juga jadi terdorong dan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, ketimbang kita tinggal di lingkungan yang mungkin on a different level, right?
And yeah, we can definitely talk about this in some other occasion, but it's quite obvious. Dan gue juga masih percaya bahwasannya lingkungan itu sangat penting lah. Lingkungan itu sangat penting terhadap perkembangan kita. Terlepas dari motivasi kita pribadi, saya rasa ketika kita di lingkungan yang tepat, tentunya output yang kita dapat berikan itu juga lebih bagus lagi. Okay, so those are the pros and cons. So maybe some of you might wonder, why do I suddenly want to talk about this? Kenapa gue tiba-tiba pengen ngomongin tentang hal ini? Terlebih lagi gue udah lumayan lama ya, terakhir gue buat YouTube video itu udah 2 years ago, udah 2 tahun yang lalu. Udah hampir 3 tahun sebenarnya. Actually udah hampir 3 tahun. I might need to check later, but it is definitely more than 2 years, I guess. And almost 3 years, I suppose, dari video terakhir gue. Dan kenapa tiba-tiba gue kepikir ini? Mungkin itu triggernya itu gue rasa ketika gue membaca ada sebuah berita yang mana salah satu pejabat pemerintah yang bisa dibilang lumayan senior mengatakan ini. Mau kabur? Kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi. Well, that kind of take me off, I guess. Arogansinya? Apakah itu arogansinya? Well, mungkin arogansinya itu mempengaruhi kenapa gue sedikit kesel mendengar itu. But maybe that's not the whole story. Karena kalau kita ngomongin tentang arogansi, Cristiano Ronaldo itu juga arogan. Kan? Maksudnya, okay, it's highly debatable. Tapi Cristiano Ronaldo itu cenderung misalnya arogan ketika selebrasi bola. But I don't really hate it. I can still kind of accept it. Karena maybe dia ada talent di sana. Mungkin dia memang jago. Ya sudah dia jago, ya sudah dia mau selebrasi seperti itu, silahkan. Kan? Or maybe it's a disappointment. Apakah itu kekecewaan? Well, mungkin juga bisa jadi karena kekecewaannya. But fortunately or unfortunately, somehow gue rasa hal-hal seperti ini atau respon-respon atau berita-berita seperti ini udah gak ngefek gitu ke gue. Udah gak ngefek ke, bukan cuma gue, mungkin udah ke banyak orang. Karena kita sudah sampai di titik mungkin udah terbiasa. Ya, sudah seperti itu maksudnya. Pejabat yang kita lihat. It's nothing new anymore. Maybe that's our expectation today. And unfortunately or fortunately, I don't know. Our expectation become lower and lower. Ekspektasi kita jauh lebih rendah. Kan? But well, maybe, I suppose it's the frustration. Mungkin pendorong yang paling kuat itu frustrasinya. Kenapa? Karena the frustration that we are seeing such incompetency being in the mainstream, in plain sight, yet there's no action in our government to do anything about it. Right? Mungkin itu sebuah frustrasi. Mungkin yang membuat gue pengen ngomongin itu adalah rasa frustrasi ketika ada jelas-jelas sebuah inkompetensi, jelas-jelas di depan mata, tetapi gak ada nih aksi terhadap hal tersebut. Seakan-akan itu tidak terjadi. Yang mungkin kita jadi muak to a certain degree. Kayak mungkin jadinya ada kepikiran gitu. Kayak it might be better even if they are not even there. Maksudnya kita gak perlu nih ada pejabat seperti ini. Mungkin bakal lebih baik lagi. Karena terkadang mungkin maybe I'm wrong, but sometimes I guess we all share quite the same sentiment. Karena kita bertanya, sebenarnya tugas mereka apa? Kontribusi mereka apa? Pekerjaan mereka itu apa? Apa sih tugas-tugas mereka? Yang mana kita nih cenderung tidak melihat dan tidak merasakan efeknya itu. So, at some point I wonder, right? Or maybe we wonder, right? And with such incompetence, why are they even still there? Dan mungkin kalau mereka gak ada di sana, mungkin akan jauh lebih baik. At least we know that we don't have to pay for them. Mungkin kalau tidak ada mereka, mungkin paling tidak kita gak usah bayar gaji yang mahal, kita gak usah bayar biaya operasional. At least that's a win. Karena terus terang saja, we don't know. Kita gak tahu output mereka atau benefit mereka apa, atau kontribusi mereka apa. Right? And this kind of also leads me to think about another thing, which is nasionalisme. Karena ketika kita ngomongin tentang hashtag kabur aja dulu, mungkin ada salah satu topik yang bakal tersinggung, yaitu nasionalisme. Right? But to keep it sweet and short, since I guess the video is getting longer, gue ini gak percaya dengan nasionalisme yang buta. At least it's my opinion. I don't know about you. Feel free to share in the comments or wherever you are. At least for me, gue gak percaya dengan nasionalisme yang buta.
kita mungkin sering dengar apa istilahnya itu cinta itu buta. Itu ya terdengar romantis, terdengar cute, tapi itu jelas-jelas tidak sustainable. And definitely it does not work for nationalisme atau patriotic. All good, gue respect kepada orang yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi, gue respect kepada orang yang punya jiwa patriotisme yang tinggi, yang mana mereka bisa menerapkan itulah cinta yang buta terhadap tanah dan air mereka. Yeah, well, but I don't think that's sustainable for the most of us, right? Especially when we are talking about decades of commitment. Komitmen yang bukan hanya 1-2 tahun, tapi puluhan tahun gitu. I guess let's put it this way, right? Lu itu terlahir misalnya di negara A, di mana lu tumbuh besar di sana, lu sekolah di sana. Well, you can say the majority of your childhood is there. You grow up there. Lu tumbuh besar di sana, dan ketika lu tumbuh kembang, lu dihadapkan dengan you grow up with a certain degree of discrimination. Kamu dihadapkan dengan diskriminasi. Anda juga tidak mendapatkan keyakinan, assurance that the country cares about your well-being. Tidak ada keyakinan bahwasanya negaranya tersebut dapat melindungimu atau peduli dengan kebaikanmu atau keamananmu, yang mana misalnya bahkan hal-hal kecil aja ketika kita jalan kaki atau apa itu kita gak ada ketenangan batin bahwasanya gue ini bisa aman, gue ini gak bakal dirampok, gue ini gak bakal dijamret, gue ini bakal bisa sampai tujuan dengan selamat, right? And many more, and that was country A, itu country A, itu negara A. Lalu Anda pindah ke sebuah negara B, yang mana di negara B ini pemerintahannya itu sangat care kepada penduduknya. Like, in this country, the safety and well-being of its resident is the government utmost priority, is the government top priority. Maksudnya, pemerintahan yang di negara B ini benar-benar mikirin kebaikan untuk penduduk-penduduknya. Dan di negara ini Anda juga tidak ada diskriminasi terhadap Anda juga diperlakukan dengan sangat fair, dengan sangat adil, dan Anda juga mendapatkan rasa tenang dan keamanan ketika tinggal di negara ini, right? And you are also treated relatively well by the people in this country. So, pertanyaannya, would you choose to still be loyal to country A dalam konteks ini? Apakah kita sebagai orang bakal bisa tetap setia kepada negara A dan tidak berpaling ke negara B yang dalam konteks ini, yeah, I mean, let's leave it at that. I mean, let's leave it at the question that, would you choose to be loyal still to country A, right? Would you still choose to be loyal to country A despite all of those things, right? And I don't know what's your answer. And frankly speaking, I'm still questioning my answer. So, yeah, I guess that should be it. Gue rasa itu doang sih. I think itu bisa menutup lah untuk cerita video ini. Thanks for listening so far. I hope it has been, or rather it could be useful, entertaining or whatnot, but at the very end, thanks for listening. At least I get the chance to make a video again and talk again. And yeah, I'll catch you in the next one. See you.